Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Prof. Oke, hari ini kita lanjut dengan problematika terkait dengan teorema Fermat dan Euler. Saya lihat ini gilirannya Karina Cindy, saya Dewi. Monggo dipersilakan. Sebelumnya saya mau meminta maaf ini karena saya belum menemukan yang tempo hari itu sudah saya record gitu ya, saya sudah rekam. Gitu. Begitu selesai terus belum ketemu ini mana recordnya. Ini saya coba record dari awal supaya nanti tertib. Biasanya begitu selesai ditutup Zoom-nya, ini recordnya langsung dikonversi. Nah, bahkan lalu kok tiba-tiba langsung keluar begitu saja. Baik, langsung aja. Ini sudah saya record dari awal. Mudah-mudahan ini akan bisa terekam dengan baik. Pada saudara Karina, saya persilakan. Mohon maaf, ini agak habis suara ini. Oke, Prof, Ya, saya izin subscribe. iya, monggo. Sampun terlihat nih, teman-teman. Sudah, Mbak. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai problematika pada pembelajaran teorema Fermat dan Euler. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu saya ingin mengaji sedikit tentang apa sih teorema Fermat dan Euler, kemudian problematikanya, dan alternatif solusi. Oke, kita bahas sedikit tentang teorema Fermat. Mungkin di sini teman-teman masih ingat ya tentang teorema Fermat. Teorema Fermat ini jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi P, maka A pangkat P dikurangi 1 itu kongruensi dengan 1 modulo P. Atau untuk setiap bilangan bulat A ini dapat ditulis sebagai A pangkat P kongruensi dengan A modulo P. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, seperti ini. Kalau misalkan buktikan bahwa 5 pangkat 38 adalah kongruensi dengan 4 modulo 11. Nah, berdasarkan teorema Fermat tadi kan A pangkat P dikurangi 1 itu kongruensi dengan 1 modulo P. Maka diperoleh, karena modulonya 11, berarti 5 pangkat 10 kongruensi dengan 1 modulo 11. Kemudian 5 pangkat 38 kongruensi dengan 5 pangkat 10, kemudian dipangkatkan lagi 3 kan 30. Sisanya 5 pangkat 8. Kemudian 5 pangkat 10 ini kan sama dengan 1. Kan berarti 1 pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 8, 5 pangkat 8 itu bisa diubah jadi 25 pangkat 4. Kemudian kenapa 3? Karena di sini kongruen 25 modulo 11. Berarti kan kalau 11 kalikan 2, 22. Kemudian sisanya adalah 3. Itu kongruensi dengan 3 pangkat 4 modulo 11. Kemudian 3 pangkat 4 itu kan 81. Kemudian kalau di modulo 11 berarti sisa 4. Jadi terbukti bahwa 5 pangkat 38 adalah kongruensi dengan 4 modulo 11. Seperti itu. Saya next. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema Euler. Pada teorema Euler ini, jika A adalah sebuah bilangan bulat yang relatif prima terhadap N, maka itu dapat dituliskan A mu N kongruensi dengan 1 modulo N. Mohon maaf ya, ini Pi. Salah penyebutan. Pi N. Kemudian untuk contohnya seperti ini. Kalau misalkan N-nya itu 12, maka bilangan yang relatif prima dari 12. Nah, bilangan yang relatif prima dari 12 itu kan
Ada 4 ya, 1, 5, 7, dan 11. Nah, jadi di situ sehingga Pi-nya sama Pi12 sama dengan 4. Kemudian jadi dapat dituliskan 1 pangkat 4, kongruensi dengan 5 pangkat 4, kongruensi dengan 7 pangkat 4, dan kongruensi dengan 11 pangkat 4. Sama kongruensi juga dengan 1 modulo 12, sesuai dengan teorema Fermat, teorema Euler pada slide sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu problematikanya. Untuk problematika teorema Euler-Fermat seperti ini. Yang pertama pastinya kurangnya pemahaman konsep dasar. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartanti pada tahun 2020, faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa yaitu mahasiswa itu belum memiliki dasar yang kuat dan tidak terbiasa dalam menyelesaikan soal pembuktian. Nah, di penelitiannya dia ini tidak menyebutkan langsung Fermat dan Euler, tapi di situ analisis kesalahan pada teori bilangan, tapi di sebabnya ada teorema Fermat dan Euler tersebut. Kemudian kan karena memahami konsep dasar di balik teorema Fermat bisa menjadi tantangan bagi beberapa mahasiswa, terutama jika mereka itu belum menguasai dengan materi prasyaratnya, seperti eksponen, bilangan bulat, dan konsep-konsep yang terlibat dalam aljabar dasarnya. Untuk problematika yang kedua, yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi soal. Nah, menurut penelitian dilakukan oleh Nur Rahman dan Karim pada tahun 2018, mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi apa yang harus diketahui dan apa yang akan dibuktikan, sehingga tidak dapat menyusun sistematika pembuktian dengan baik. Jadi kalau mahasiswa itu susah mengetahui apa sih yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, jadi pastinya sistematika untuk penyelesaiannya masih ini ya, amburadul lah bahasanya, karena belum paham tentang soal dalam soal tersebut gitu. Untuk selanjutnya yaitu tingkat keterampilan matematika. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartanti juga, mahasiswa itu tidak terbiasa juga mengerjakan soal yang penyelesaiannya menggunakan konsep modulo. Nah, pada teorema Fermat dan Euler ini kan kita mengaplikasikannya konsep dasarnya sebenarnya juga modulo dan bilangan prima. Nah, pada mata kuliah teori bilangan, meskipun mereka berusaha menjawab soal tersebut, tetapi masih terdapat kesalahan karena ketidaklengkapan pengetahuan. Ketidaklengkapan pengetahuan yang dimaksud di sini masih kurang lah pemahaman mereka itu tentang modulo, pemahaman tentang modulo tersebut. Jadi kalau memang nggak paham tentang modulunya kan ya pasti bingung. Modulo 4 berapa ya? 38, 5 pangkat 38, kongruensi dengan 4 modulo 11 seperti di soal tadi, apakah benar gitu, diminta pembuktiannya. Kemudian rumus yang kompleks. Beberapa mahasiswa ini menganggap bahwa Euler dan Fermat ini memiliki rumus yang kompleks ya. Jadi tergolong kompleks sehingga memerlukan pemahaman dan fokus ekstra untuk menyelesaikan permasalahan mengenai teorema Fermat dan Euler. Nah, pengalaman sebagai mahasiswa dulu di semester 4 kan juga ada teori bilangan yang membahas teorema Euler dan Fermat ini. Jadi itu beberapa mahasiswa yang saya ingat itu merasa kesulitan gitu loh memahami rumus yang dikatakan kompleks tersebut. Terus kemudian pengaplikasian yang rumit. Nah, pengaplikasian teorema Euler dan Fermat ini yang tergolong rumit karena diperlukan pemahaman yang matang mengenai konsep ini, terutama di konsep modulo. Nah, kalau yang di modulo ini, teorema Fermat ini pemahaman saya dulu pernah diaplikasikan ke kriptografi. Beberapa mahasiswa itu masih kesulitan di situ. Menurut mereka masih kesulitan lah pengaplikasiannya dengan kehidupannya. Untuk alternatif solusinya, mahasiswa ini tidak hanya diberikan soal, namun mahasiswa ini juga diberikan kesempatan untuk membuktikan teorema secara mandiri dan membuat soal beserta penyelesaiannya terkait teorema Fermat dan Euler ini. Kemudian, untuk solusi yang kedua, menggunakan salah satu model pembelajaran problem quotient. Melalui model tersebut, itu memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan merumuskan masalahnya sendiri dan menyelesaikan masalah yang diajukan. Ini saya rujukannya dari sebuah artikel. Jadi artikel problem quotient ini membahas mengenai untuk solusi ketika kesulitan dalam menyelesaikan mata kuliah
di teori bilangan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa harus memperbanyak latihan soal dengan berbagai soal bervariasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan keterampilan matematikanya. Dan selanjutnya, mahasiswa ini dapat meminta bimbingan dari dosen atau teman kuliahnya yang lebih paham lah terkait teorema Fermat dan Euler ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu berdasarkan pengalaman saya dan beberapa artikel yang saya baca. Mungkin dari sini teman-teman mau ada yang didiskusikan, dipersilakan. Sebentar. Saya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Tadi kan Mbak menjelaskan beberapa problema yang terjadi pada siswa mengenai teorema Euler dan Fermat. Nah, di situ saya ingin menanyakan Mbak mengenai pengaplikasian teorema Euler dan Fermat kan dirasa sulit. Nah, mungkin ada solusi nih dari Mbak sendiri bagaimana supaya pengaplikasiannya itu tidak dirasa sulit sama mahasiswa Mbak. Oke, Mbak Dewi, berarti solusi agar pengaplikasiannya tuh tidak dirasa sulit gitu. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kembali. Oke, monggo Mbak Lydia. Mbak mau bertanya ya, dalam problematika pembelajaran teorema Fermat sama Euler yang sudah Mbak Karina tadi jelaskan, itu kira-kira apa yang menjadi titik sulit gitu Mbak? Titik sulit utamanya dalam memahami teorema Fermat dan Euler bagi mahasiswa tadi. Nah, itu nanti lebih condong kemana? Apakah lebih sulit mengalami kesulitan dalam memahami langkah-langkah bukti atau dia lebih ke konsep yang digunakan gitu Mbak? Oke, Mbak Lid, yang saya pahami yang menjadi titik sulit itu lebih ke langkah bukti atau konsep yang digunakan gitu ya. Iya Mbak. Bentar. Monggo Mbak Din. Saya ingin bertanya Mbak Karina. Itu tadi kan ada beberapa problem dari mahasiswa mengenai teorema Euler dan Fermat. Nah, pertanyaan saya dari posisi Mbak Karina mengenai materi teorema Fermat dan Euler ini apakah sama begitu kesulitannya dengan mahasiswa dengan kesulitan mahasiswa pengalaman mahasiswa atau teman-teman Mbak yang Mbak sebutkan tadi, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari Mbak sendiri, apakah Mbak itu nanti step-stepnya atau solusinya itu langkah-langkahnya itu sama dengan yang Mbak jelaskan tadi atau mungkin dari Mbak Karina ada solusi tersendiri begitu Mbak. Itu yang kedua. Jadi lebih ke pengalamannya Mbak Karina nggih. Kemudian yang ketiga, itu kan tadi ada beberapa solusi nggih Mbak. Nah, misal teorema Fermat dan Euler itu kan masih masuk masuk materi teori bilangan. Nah, misal kalau kita dari tadi misalnya yang modulo begitu Mbak, kita itu belum mempelajari mengenai materi prasyaratnya
teorema Fermat dan Euler. Jadi belum di awalnya dasarnya materi itu belum tahu, belum benar-benar paham begitu Mbak, materi sebelum modulo begitulah dikatakan. Apakah kalau misalnya kita langsung memahami teorema Fermat dan Euler secara langsung alias yang materi modulo tadi, apakah bisa begitu Mbak? Gimana Mbak Karina? Bentar Mbak, yang pertama tadi gimana? Yang pertama tadi lebih ke ini kan lebih ke pengalaman saya tanya ke pengalaman pribadi nggak Mbak? Apakah dari pemateri Mbak Karina sendiri itu apakah sama problemnya seperti teman-teman Mbak atau mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan mengenai teorema Fermat dan Euler tadi Mbak, gitu nggih. Nah, kalau misal ada pertanyaan yang kedua tadi dari pribadi, dari Mbak pribadi, dari pemateri pribadi, apakah nanti solusinya itu sama, Mbak melakukan hal yang sama seperti solusi-solusi yang Mbak presentasikan tadi, atau ada solusi pribadi sendiri begitu Mbak, tindakan tersendiri dari Mbak Karina jika ada kesulitan mengenai teorema Fermat dan Euler. Kemudian yang ketiga, kadang kan kita kalau mau mempelajari sesuatu kan harus harus memahami prasyarat gitu ya Mbak, materi prasyarat. Ini kan teorema Fermat sama Euler kan masuk teori bilangan. Tadi juga membahas tentang modulo begitu. Kalau misal mahasiswa ini belum paham materi-materi sebelum modulo, tapi langsung mempelajari mengenai teorema Fermat dan Euler alias yang modulo tadi, itu apakah bisa gitu Mbak? Itu pertanyaan Ya. saya Mbak. Oke, Mbak Dinda, mungkin langsung saja saya jawab ya. Kalau kesulitan menurut pengalaman pribadi saya itu terkait modulo itu yang tadi Mbak yang dicontoh. Ini saya sudah ganti device Mbak, soalnya laptop saya ini suaranya tidak terlalu ini ya, nggak terlalu terdengar. Nah, Mbak tadi sempat lihat nggak yang contoh soal di teorema Fermat yang 5, bentar deh, saya screen aja, bentar saya ganti. 5 modulo berapa tadi? Bentar Mbak. Dan kalau kesulitan yang saya alami itu di bagian sini. Kan teorema Fermat ini buktikan 5 pangkat 38 kongruensi dengan 4 modulo 11 ya. Yang kesulitan saya hadapi di sini. Kan kalau ini udah pasti ya, kalau kita bisa berpangkat 5 pangkat 8 itu kan sama dengan 25 pangkat 4 ya. Yang saya sulitnya di sini saya. Kenapa di sini? Karena yang saya pikirkan kan itu membuktikan gitu. Ini gimana caranya ya biar kemudian saya baca-baca itu ternyata 25 itu kenapa bisa 3 pangkat 4? Kenapa kok bisa 25 pangkat 4 itu kongruensi dengan 3 pangkat 4 di modulo 11? Ternyata modulo 11-nya 25, kan 11 dikalikan 2, 22 ya. Sisanya kan 3, jadi kongruensi dengan 3, sisa tersebut dipangkatkan 4, seperti itu. Itu yang saya alami kemarin waktu masih jadi mahasiswa itu Mbak, di S1. Ini dari yang sebenarnya pertanyaan saya lebih ke umum sih Mbak, dari tadi yang problem-problemnya yang jenengan sebutkan apakah sama gitu Mbak dengan problem-problem mahasiswa yang jenengan sebutkan gitu Mbak? Apakah berarti Mbak Karina ini kesulitannya hanya di teorema Fermat gitu saja, tak? Begitu saja kah Mbak? Sebenarnya kalau menurut pengalaman yang susah di Fermatnya Mbak, kalau dari saya pribadi. Berarti kalau secara umum dari sisi pembuktian atau mungkin pendefinisian dan lain sebagainya seperti yang tadi itu Mbak Karina insya Allah bisa. Kalau pertama baca pastinya bingung ya Mbak, pasti ada bingungnya, tapi dipelajari terus-terus ya insya Allah bisa ke depannya. Terus untuk yang solusinya itu Mbak juga sama berarti? Solusinya terkait permasalahannya saya lebih ke cari referensi Mbak, cari referensi lagi, terus cari contoh soal lagi, kenapa bisa diubah seperti itu, saya bandingkan, ternyata ya menemukan ternyata hasil 3 pangkat 4 itu didapatkan dari sini loh, gitu. Seperti itu. Juga banyak membaca nggih Mbak? Soalnya kan kadang referensi kan banyak sih Mbak buku yang membahas itu gitu.
Soalnya kadang kan kalau hanya sekedar membaca itu juga kurang ini ya, kadang kurang kayak kurang ngeh gitu, kalau lebih enaknya mungkin kadang melihat YouTube dan sebagainya begitu. Kadang kalau soalnya kalau Oke. saya hanya sekedar membaca itu kadang ini Mbak masih kayak kurang gitu. Jadi selain baca mungkin entah tanya teman atau YouTube ya Mbak. Terus Dijelaskan ini orang lain. Mm-mm. Terus yang ini Mbak, yang ketiga yang mungkin ini materi prasyarat gitu Mbak. Untuk materi prasyaratnya tadi bilangan eksponen, kemudian modulo itu, Mbak. Berarti ini kalau misal yang ini Mbak, materi teori bilangan gitu Mbak tapi saya juga lupa nih materi pertama di teori bilangan itu apa. Itu kalau misalkan apa namanya berarti ini ya Mbak, kita seperti yang dijelaskan dari Prof. Anton kemarin, sebenarnya sudah mempelajari materi prasyarat, cuma kita tidak mengetahui begitu ya Mbak. Jadi sebenarnya bisa, cuma mungkin karena lebih kompleks itu kesulitan atau bagaimana ya Mbak? Materi prasyarat itu tambah atau Atau mungkin bagaimana? lupa gitu ya Inge, Iya, mungkin karena tidak memahami atau bagaimana? Kalau Mbak menurut Mbak? saya nggak paham pertanyaannya Mbak Dinda yang bagian mana. Iya ya. Kan kalau katanya Prof. Anton kemarin kan sebenarnya kita sudah mempelajari materi Mm, prasyarat gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya kita itu sudah bisa, akan tetapi saat mempelajari kayak modulo kayak gini, teori Fermat dan Euler itu kayak pertama kali mendengarkan, jadi kayak menganggap materi baru gitu Mbak. mm. Nah, kalau saya itu nyautnya itu dari materi pertama teori bilangan gitu, Mbak. Mata kuliah teori bilangan. Kalau materi awal-awal teori bilangan kitanya nggak paham, apakah masih bisa diteruskan atau mungkin eh, belajar langsung teorema Fermat tanpa mempelajari di awal pelajaran teori bilangan yang pertama itu apakah bisa gitu, Mbak? Kalau menurut saya pribadi tuh Mbak ya, saya langsung ke teorema Fermatnya, tapi kan pernah belajar ya, karena udah pernah belajar modulnya ya, sekedar buka lagi untuk mengingat kembali konsepnya seperti ini, terus apa sih kaitannya gitu, kayak belajarnya juga bertahap pastinya. Itu Mbak Berarti Din. tidak bisa ya, Mbak, tetap harus mengetahui kayak materi Iya Mbak pertama pasti. Iya mengenai pasti. teori bilangan gitu kan. Oke. Oke. Itu Mbak, maksudnya saya itu apakah bisa misalkan langsung ke teori Fermat gitu. Itu harus prasyaratnya dulu dong Mbak, pijakannya dulu. Nanti Iya. bingung dong kalau langsung ke sana gitu. Kayak Iya, misalnya Mbak. anak SMP tiba-tiba limit Mbak ya, bingung Mbak karena ini langsung loncat, harus ada dasarnya dulu. Berarti Itu kalau sih. misalnya saya ngambil kesimpulan semua materi matematika tidak bisa kalau dipelajari di pertengahan, harus dari awal nih, Mbak. Iya harusnya ya Mbak. Cuman Termasuk kebanyakan mata kan kuliah di SMA itu matematika. anak-anak belum paham ini udah sampai sini gitu kan, kurang nututi lah bahasanya Mbak. Iya, apalagi di sekolah-sekolah tidak boleh yang ada namanya tidak naik Tidak kelas. naik kelas ya benar. Itulah PR-nya guru Mbak. Oke, oke, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih kembali Mbak Din. Jadi untuk pertanyaannya Mbak Dewi tadi, solusi agar pengaplikasiannya ini tidak dirasa sulit ya Mbak. Iya, Ya Mbak. kalau menurut saya biar tidak dirasa sulit itu pastinya diawali dari hal-hal yang sederhana dulu gitu. Persepsi lah Mbak ya sebelum kita masuk pembelajaran, ingatkan kembali apa sih modulo, apalah sih bilangan berpangkat. Tapi kalau mahasiswa saya rasa sudah paham ya Mbak mengenai bilangan berpangkat karena udah sering dibahas dari SMP juga gitu. Ya sekedar mengingatkan persepsi awalnya aja gitu Mbak. Terus ya dipenuhi konsep-konsep prasyaratnya jadi sebagai pijakan lah biar kedepannya nggak bingung gitu. Apa sih artinya kongruensi, apa artinya modulo gitu. Definisinya juga itu Mbak.
Itu Mbak Dew kalau yang seperti pengalaman saya. Oh iya Mbak, berarti yang saya tangkap di sini agar tidak dirasa sulit ya dalam pengaplikasiannya itu, yang pertama itu persepsi mengenai materi seperti modulo, bilangan berpangkat gitu ya Mbak, sama dipenuhi konsep-konsep prasyaratnya gitu. Oke Mbak, benar-benar. Seperti Iya. itu, seperti yang saya pahami. Oh ya, mungkin ini Mbak, mungkin dalam model pembelajarannya gitu loh Mbak, Oh, apakah nggih, kalau Mbak? mahasiswa ini kebanyakan presentasi ya Mbak sekarang, mandiri. Belajarnya kan bersama kelompok. Mungkin itu. Oh iya Mbak, soalnya kan biasanya kalau kalau presentasi ya Mbak, mereka presentasi per kelompok, kadang mereka juga kebingungan gitu loh Mbak, gak paham sepenuhnya mengenai yang dipresentasikan kayak gitu. Iya Mbak, mungkin nanti kan diluruskan lagi juga sama dosennya kalau misalkan ada kesalahan lah dalam presentasinya itu gitu. Oh iya Mbak, baik, terima kasih Mbak. Gitu, sama-sama. Kemudian untuk Mbak Lydia ya Mbak, tadi apa yang menjadi titik sulitnya ya Mbak, langkah bukti atau konsep yang digunakan gitu. Kalau menurut saya ini pertama konsep sih Mbak, karena kalau kita sudah paham konsepnya seperti apa, pasti kita tahu sistematika dari penyelesaiannya untuk membuktikannya ini seperti apa, seperti itu Mbak. Yang pertama menurut saya konsep dasarnya itu. Gitu Mbak Lid. Oh, berarti lebih sulit konsepnya ya, Mbak, daripada Iya, menurut saya nanti. iya, Heeh. Oh, gitu. Ya, ya. konsep dasarnya. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak Li, terima kasih kembali. Mungkin sudah, Prof. Mungkin ada tambahan atau saran dari Prof. Anton. Ya, baik. Tadi banyak eh, didiskusikan ini terkait dengan lima format itu, konteks modulo, kemudian eh, teori bilangan, gitu ya. Apakah ada yang apa sempat terpikir gitu ya? Kira-kira hubungannya teorema Fermat ditampilkan dalam materi aljabar abstrak itu apa? Kenapa tiba-tiba ada muncul teorema Fermat? Kan kalau di dalam teori ring itu kan ya kita mulai dari teori ring itu kan ada ring, ya, konsep ring, kemudian ada masuk pada field, lalu integral domain, ya, kemudian nah ini masuk ke Fermat Fermat dan Euler sebelum nanti masuk juga ke ini field quotient dalam suatu integral domain. Nah, kira-kira tiba-tiba muncul ada konsep teori bilangan di tengah-tengah itu ada yang tadi nggak ada yang tapi ada yang menanyakan sebenarnya terkait dengan konsep selanjutnya. Iya, eh, memang seperti yang sudah kita bahas pekan lalu, ya, bahwa tidak ada suatu apa teori matematika, konsep matematika yang tiba-tiba kemudian muncul begitu ya tanpa ada dasar dari teori-teori sebelumnya, gitu. Demikian juga ini penayangan teori Fermat dan Euler yang lebih kental ke teori bilangan tiba-tiba ada muncul setelah pembahasan mengenai uh, ring, field, integral domain, nah, kemudian muncul teori Fermat dan Euler itu ya. Nah, mestinya ada apa suatu pemahaman mestinya teori ini muncul
Lalu apa kaitannya dengan struktur-struktur aljabar yang ditampilkan sebelumnya? Nah, sebelumnya lebih jauh lagi kita juga mengenal grup, kemudian ada ordo grup, ya, ordo elemen, begitu. Nah, ini kemudian muncul teorema Fermat, gitu ya, seperti itu. Nah, dalam konteks ini, kajian mengenai modulo itu apa sih? Yang tadi kan soalnya itu 5 pangkat 38, ini ekuivalen dengan 4 modulo 11. Modulo itu apa sih? Nah, ini. Konteks modulo itu apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Atau dari soal tadi ya, yang mana ini? Oke, dari soal tadi, saya coba lihat. Tadi soalnya adalah 5 pangkat 38 ekuivalen dengan 4 modulo 11. Nah, ini kalau kita mengartikan dalam bahasa sehari-hari itu gimana ya? 5 pangkat 38 ekuivalen dengan 4 modulo 11. Mungkin seperti ini, seperti pahaman saya, Prof. 5 pangkat 38 jika dibagi 11 itu bersisa 4. Oke, ya, ya betul. Jadi konteks modulo itu adalah merupakan konteks sisa pembagian gitu ya. Nah, oke, lebih kalau kita perhatikan lebih jauh lagi gitu ya. Misalkan dalam konteks pada himpunan bilangan bulat, ya, pada jangkauan himpunan bilangan bulat itu katakanlah ini 12 ditambah 3 15, oke. Nah, ini akan ekuivalen dengan 4 modulo 11. Tetapi pada set 11, nah, pada set 11, 12 ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, jadi seringkali konteks-konteks seperti ini yang miss kita berikan kepada siswa. Dua hal yang mirip, tapi dengan suatu pengertian yang berbeda. Jadi pada himpunan bilangan bulat, 12 tambah 3 itu akan ekuivalen dengan 4 pada modulo 11. Tadi sudah dijelaskan bahwa 12 ditambah 3 itu kalau dibagi dengan 11 sisanya 4. Ini. Dan jadi memiliki sisa 4. Atau nanti bisa juga kita ekuivalen lagi dengan 22 berarti 26. Bisa juga. 26 modulo 11. Nah, ini. Atau ekuivalen juga dengan berapa? 15 modulo 11. Gitu. Karena ekuivalen seperti itu. Ya, artinya bahwa 12 tambah 3, kemudian 26, lalu 15, itu akan kalau dibagi dengan 11, akan memiliki sisa yang sama.
ya ini 4 gitu. Nah, sama halnya kalau misalkan konteks ini kita bawa ke dalam set 11 ya. Jadi dalam set 11 ya berarti itu adalah kalau set 11 itu merupakan sebuah partisi ya, partisi pada himpunan bilangan bulat ya, yang bila kelasnya nanti ya pasti kelas 0, kelas 1, kelas 2 sampai dengan maksimal kelas 10 begitu. Sehingga kalau 12 ditambah 3 ya, sama dengan 4 pada set 11 itu artinya elemen pada kelas 12 ditambah dengan elemen pada kelas 3 itu akan berada di kelas 4 ya. Atau dengan kata lain dengan kalimat yang lebih panjang pengertiannya, bilangan bulat yang bila dibagi 11 sisanya 12 ditambah dengan bilangan bulat yang bila dibagi 11 sisanya 3 itu pasti akan menghasilkan bilangan bulat yang dibagi 11 sisanya 4. Begitu. Itu yang pengertian yang lebih jauh lagi. Nah, konteks-konteks pemikiran seperti ini yang perlu banyak dilatihkan ya, sehingga mahasiswa itu akan terbiasa dengan apa sih konteks modulo itu. Kemudian 12 ditambah 3. Nah ini, jadi untuk yang ini aja, ini ya, ini perbedaan dari keduanya. Gitu. Ya, jadi konteks ini kalau ada, di sini ada modul 11, sementara ini pada, ya jadi kalau modul 11, ini berarti kita berada pada himpunan bilangan bulat yang di mana 12 dan ditambah dengan 3 itu memiliki suatu kongruensi, jadi kongruen, jadi punya nilai yang sama, punya sisa yang sama bila dibagi dengan 11. Tetapi yang di sini itu tadi, ini karena set 11 itu adalah sebuah partisi dari himpunan bilangan bulat, ya maka kemudian kita tidak ekivalen, ya. Kalau di sini bisa kongruen, ya, jadi 12 tambah 3 kongruen dengan 4 atau ekivalen dengan 4 modulo 11. Ini kalau pada himpunan bilangan bulat. Sementara pada set 11, 12 ditambah 3 sama dengan 4. Gitu ya. Karena di dalam set 11 itu isinya kan 0 sampai dengan ini. Ya, 11, 0 sampai dengan 10. Gitu ya, seperti itu. 12 nanti tadi bisa juga, ini kan berarti 12 itu kan nanti akan ekuivalen dengan 1. Gitu ya. Nah, ini kan sama dengan 1 ditambah 3, ya udah. Ini kan sama dengan seperti itu. Nah, ini kalau kita concern pada pemberian pembahasan mengenai modulo. Apa itu modulo? Apa itu pengertian modulo? Lalu bagaimana kalau modulo itu ada di himpunan bilangan bulat, ya, tetapi kalau di dalam bilangan bulat kita tidak lagi mengatakan modulo, ya, kongruen, ekivalen, modulo sekian, tidak, tetapi langsung. Ya, langsung di modulo 11 ya, berarti kita partisi yang kita ambil adalah partisi ini set himpunan bilangan bulat oleh set 11. Ya, nanti ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 10. Ini 12 ditambah 3 sama dengan 4, tapi kalau di sini 12 tambah 3 ekuivalen dengan 4 modulo 11. Oke, itu masalah pembiasaan nih kepada mahasiswa, gitu. Jadi mirip-mirip, tetapi harus dipahami ini merupakan punya pengertian yang berbeda. 12 tambah 3 ekuivalen dengan 4 modulo 11, kemudian satunya 12 tambah 3 sama dengan 4. Nah, oke, kita kembali lagi pada konteksnya. Ya, jadi konteksnya. Ini ada Terima Fermat dan Euler tadi hari ini. Terima Fermat.
dan Euler. Nah, nah sebelumnya itu kita punya ada teori ring, ada field, ada integral domain. Kemudian jauh di sebelumnya kita juga punya konteks mengenai grup. Nah, sebenarnya kenapa tiba-tiba suatu konsep yang kental sekali dengan teori bilangan itu tiba-tiba muncul di sini. Nah, beberapa mencoba untuk dalam konteks ini membuktikan teorema Fermat dan teorema Euler itu secara teori bilangan. Jadi akhirnya tanda tanyanya tambah besar. Loh, kenapa kok teorema Fermat dan Euler itu ada di tengah-tengah materi aljabar abstrak kalau begitu? Ya, ini. Kalau kemudian pembuktiannya itu menggunakan suatu konsep murni di teori bilangan. Ya, dengan menggunakan deret, menggunakan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan di sini? Ya. Teorema Fermat. Ya, teorema Fermat. Kalau teorema Fermat itu untuk suatu prima, ya, suatu bilangan prima. Ya, jadi jika sebentar, sebentar. Telepon masuk. Halo, selamat pagi, Pak. J, J. Ya, ini masih ngajar S2, J. Gimana? J, monggo. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Bentar, mau ada apa? Silakan. Ya, ya. Ah, ah. Oke, oke, oke. Ada rekom. Oke, oke. Kan sebelumnya Pak Robi sama Pak Beni kan, maksudnya yang Pak Mustafa Beni itu. Iya. Oke, oke, oke. Nanti kalau besok perlu kita buatkan surat tugas ya untuk Pak. Oke, 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 oke. Kalau begitu Pak yang kemarin di apa namanya termitin itu Pak Dwi. Nah, jadi nanti Pak Dwi sama Pak Beni gitu. Nah, nah. Oke, iya, iya, iya. Iya, iya. Terima kasih Pak Rafi. Terima kasih. Iya, iya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita ulangi lagi. Saya tadi sampai mana ini? ZP ya. Jadi ZP dengan P prima, ya, dengan P prima, ya. Kemudian A elemen dalam ZP, di mana A ini bukan 0, ya, maka A pangkat P min 1 ini akan
ekuivalen dengan 1 modulo P. Gitu. Jadi ini adalah teorema Fermat untuk yang prima, ya. Jadi ini teorema Fermat untuk yang P prima. Sementara kalau teorema Euler itu untuk yang lebih general, ya. Jadi kalau teorema Euler ini untuk Zn, jadi dan n-nya ya tidak harus prima, gitu. Sehingga nanti yang diambil perpangkatannya ya, tes ya masih. Ya, saya ulangi lagi di sini. Nah, teorema Fermat itu untuk P-nya prima. Sementara kalau untuk yang tidak prima, maka yang diimplementasikan adalah teorema Euler. Jadi di sini dikatakan A pangkat P-1 ekuivalen dengan 1 modulo B. Nah, lalu kenapa tiba-tiba konteks teori bilangan ini muncul di sini, gitu. Jadi muncul di sini. Lalu apa hubungannya dengan struktur aljabar sebelumnya seperti group, ring, field, dan integral domain? Nah, dalam hal ini kalau kita mau membuktikan teorema Fermat, sebenarnya ini adalah hasilan langsung dari konsep perpangkatan elemen pada grup. Ya, konsep perpangkatan elemen pada grup. Anda masih ingat mungkin pada kalau misalkan dia adalah grup, dia adalah grup hingga, ya, jadi grup hingga di sini, sehingga apa? Banyaknya elemen itu dapat dihitung. Ya, katakanlah ordo dari G misalkan n ini. Kemudian kita punya A elemen di dalam G. Ya. Maka kalau A dipangkatkan dengan N, itu akan menghasilkan elemen identitas. Elemen identitas. Ini merupakan suatu teorema di awal-awal, ya. Di awal-awal konsep mengenai grup. Ya. Ada grup, ada subgrup, ada elemen, ada ordo grup, ada ordo elemen. Nah, ordo elemen itu nanti akan larinya ke masalah subgrup siklik, ya. Grup siklik nantinya ordo elemen. Nah, sementara kalau ordo grup di sini, ordo grup itu adalah banyaknya elemen dalam grup atau bilangan kardinal di dalam himpunan tadi. Nah, akhirnya muncul ini. A pangkat N sama dengan elemen identitas. Nah, sekarang kan kita lihat lagi ZP prima, misalkan ZP prima. Kalau terhadap operasi jumlahan, ya, ZP operasi jumlahan, maka kan kita punya ZP itu isinya adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan P-1. Nah, ini terhadap operasi jumlahan modulo P. Nah, jumlahan modulo P. Maka dia akan merupakan grup. Nah, ini sehingga kalau ini kita gunakan di sini ordo dari ZP itu adalah B, ya. Bagaimana ordo dari ZP itu adalah B. Sehingga kalau kita perhatikan
untuk setiap A elemen dalam set P, maka kita akan bisa dapatkan A pangkat P, ya. A pangkat P itu akan sama dengan elemen identitas. Ya, jadi karena ordonya adalah P, sehingga A pangkat P, ini elemen identitasnya apa? Elemen identitasnya adalah 0. Ya. Nah, perpangkatan di sini ini jangan di konotasikan, oh ini kalau A pangkat P berarti A kali A sampai P, enggak. Ya tergantung dari operasinya apa. Gitu. Nah, di sini operasinya adalah operasi penjumlahan. Operasinya adalah operasi penjumlahan. Ya, sehingga kalau A pangkat P ya berarti artinya A tambah P, A tambah A, tambah A, tambah A sampai dengan P. Begitu. Ya, ini konteksnya. Sehingga kalau misalkan katakanlah 2. Ya, 2 tambah 2 tambah 2 sampai dengan banyaknya P, ya, sehingga kan merupakan kelipatan dari P. Nah, semua kelipatan dari P itu akan ekuivalen dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. Itu. Nah, ini kalau dalam operasi penjumlahan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana teorema Fermat tadi ini untuk perpangkatan yang memang betul-betul perpangkatan yang nanti konotasinya pada operasi perkalian gitu. Nah, tetapi kalau terhadap operasi perkalian ya, 0, 1, 2, 3, P-1 ini tidak bukan merupakan grup. Karena apa? Karena 0 tidak akan punya inverse. Ya, 0 tidak akan punya inverse. Sehingga supaya bisa menjadi grup operasi perkalian, ya 0-nya dikeluarkan. Ya, sehingga kalau kita punya set P yang dikurangi elemen 0-nya, nah ini kan akan menjadi tinggal 1, 2, 3, sampai dengan P-1. Nah, sehingga dengan demikian sekarang ordonya, ya, sehingga ordo dari set P yang dikeluarkan elemen 0-nya, itu tinggal P-1. Dan ini akan merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo P. Ini. Sehingga dengan demikian, karena ordonya P, tadi sesuai dengan teorema yang sebelumnya tadi, bahwa kalau G grup kemudian A itu elemen di dalam G, maka A dipangkatkan dengan ordo dari G itu akan menghasilkan elemen identitas. Nah, sekarang elemen identitasnya adalah operasi perkalian, maka elemen identitasnya adalah 1. Ya, sehingga dengan demikian, ya, dari sini, maka untuk setiap A elemen set B dengan A tidak sama dengan 0, maka A dipangkatkan dengan P-1 ordonya, ini akan sama dengan elemen identitas, yakni 1. Ya, ini. Ya, jadi atau kalau di dalam konteks ini operasi perkalian modulo P, maka ini akan ekuivalen dengan 1 pada modulo B. Ya, sehingga ini akan membentuk teorema Fermat di sini. Ya. Jadi membentuk teorema Fermat. Ya, jadi itu sehingga ini yang menjadi koneksi. Jadi koneksi mengapa ada muncul teorema Fermat dan Euler di tengah-tengah bahasan mengenai struktur aljabar. Ya. Nah, karena memang seperti di dalam struktur aljabar di awal-awal kita punya teorema ini. Ya. Teorema bahwa setiap elemen kalau dipangkatkan dengan ordo grupnya itu akan menghasilkan elemen identitas. Itu sudah. Ini. Dalam set B juga demikian. Terhadap operasi perkalian, ya, maka 0 tidak bisa memiliki inverse sehingga 0 harus dikeluarkan.
ya, sehingga tinggal 1, 2, 3 sampai P-1, ya, sehingga ordo dari set B yang dikeluarkan elemen nolnya itu adalah P-1. Ya, sehingga akhirnya nih secara langsung ini kemudian teorema ini akan menghasilkan teorema Fermat, gitu ya. Dia akan menghasilkan teorema Fermat secara langsung. Jadi kalau A berada dalam set B yang bukan nol, ya, artinya bukan kelipatan dari ini. Jadi kalau di dalam teorema Fermat kan nanti di mana P ini tidak membagi A. Gitu. Artinya A itu bukan kelipatan dari P, atau dengan kata lain A itu bukan elemen nol di dalam set B. Ya, sehingga ini akan berlaku seperti itu apabila P-1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Atau dengan kata lain apakah P-1 itu kalau dibagi P itu sisanya 1. Begitu, itu konteksnya itu ya. Sehingga ini yang mestinya kita olah gitu ya. Jadi kita olah bahwa munculnya suatu teorema yang kental sekali dengan nuansa teori bilangan, gitu ya, karena dia berada pada pembahasan pada himpunan bilangan bulat, ya, secara khusus pada modul tertentu. Nah, tetapi munculnya di tengah-tengah ini bukan lalu ini apa nanti di pembuktiannya pakai analisis teori bilangan, enggak. Karena justru ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada teorema yang ada di struktur aljabar yang sebenarnya secara langsung ini nanti akan menghasilkan teorema Fermat. Nah, kemudian terkait dengan Euler tadi artinya sini kalau Euler kalau misalkan tidak harus P prima ini ya. Jadi pembagiannya tidak harus prima ini. Kalau pembagiannya secara umum gimana? Nah, akhirnya apa? Misalkan untuk sembarang Zn ya. Zn maka terhadap operasi perkalian itu juga tidak ini misalkan sebarang misalkan Z12 misalkan. Terhadap operasi perkalian tadi misalkan kalau 0 itu tidak punya invers, ya, maka Z12 yang dikurangi elemen nolnya misalkan, maka 12 bukan prima, ya, sehingga tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kalau apa sudah dikeluarkan elemen nolnya, apakah ini akan menjadi grup operasi perkalian modulo 12? Tidak juga, ya. Tidak juga, karena tidak semua nanti punya invers, gitu ya. Nah, ingat kembali bahwa di dalam Z12, ya, misalkan seperti ini, kalau di dalam kalau prima, ya, misalkan Z5 yang dikurangi elemen nolnya, maka yang keluar adalah 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya relatif prima. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu relatif prima terhadap 5. Ya, maka di sini kemudian, karena relatif prima, maka ya, semua ini relatif prima. Maka kalau relatif prima, maka dia akan menjadi atau punya invers terhadap operasi perkalian. Jadi 1, 2, 3, 4 semuanya punya invers. Sehingga Z5 yang dikurangi elemen nolnya berisi 1, 2, 3, 4, maka otomatis akan menjadi grup terhadap operasi perkalian. Ya, kalau ada nolnya masih merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Tapi kalau supaya menjadi grup operasi perkalian, maka nolnya dikeluarkan karena nol tidak akan punya invers operasi perkalian. Ya,
Dan semua 1, 2, 3, 4 ini semuanya relatif prime terhadap 5 sehingga semuanya unit. Tapi berbeda dengan ini pada Z12. Nah, elemen yang tak nol pada Z12 itu akan terpartisi ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok yang tadi relatif prima, ya, relatif prima terhadap 12. Ada kelompok yang tidak relatif prima. Tidak relatif prima. Gitu. Ya, jadi tidak relatif prima terhadap 12. Nah, yang relatif prima itu akan menjadi unit atau punya inverse. Sementara yang tidak relatif prima ini akan menjadi pembagi nol. Ya, elemen tak nol dengan elemen tak nol, kalau dikalikan akan menghasilkan nol, itu pembagi nol. Nah, sekarang yang relatif prima terhadap 12 adalah 1, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 11. Sementara kalau pembagi 0, ya ada berarti selain itu, bagi 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, jadi ini adalah pembagi 0. Nah, karena yang unit itu hanya 1, 5, 7, 11, ya berarti apa namanya? Ini kemudian kita namakan G12. Ya. Jadi G12. G12 ini adalah isinya 1, 5, 7, 11. Nah, sehingga kita punya tadi pi ya, pi 11. Ya. Pi 12. Ya. Jadi pi 12 ya ini 4. Ya, jadi kalau di dalam ini Pn, ya, jadi artinya ordo ya, ini adalah grup yang jadi grup. Ya, ordonya adalah ini. Ya, jadi ini merupakan ordo dari P12. Sehingga semua elemen yang ada di sini, kalau dipangkatkan dengan ordo dari G12, maka akan menghasilkan ekuivalen dengan elemen identitas. Ya, sehingga di sini A dipangkatkan dengan P12, ini P12, itu ini akan ekuivalen dengan 1 modulo 12. Ya, ini adalah untuk yang teorema Euler. Ya. Jadi untuk teorema Euler itu ya ini n-nya tidak harus prima. Jadi kalau prima kita langsung baca pakai teorema format, sementara kalau itu tidak prima itu. Nah, tapi kalau prima itu langsung P-1. Ya. Jadi ordo dari grupnya adalah P-1. Sehingga perpangkatan A pangkat P-1, kalau P-nya prima, maka ekuivalen dengan 1 modulo P. Nah, sementara kalau N-nya itu di luar prima, maka ya bergantung berapa besarnya P12. Atau dengan kata lain, berapa banyaknya elemen di dalam Z12 yang tidak nol dan relatif prima dengan 12. Nah, itu akan menjadi P-nya. Ya, sehingga di sini 1 pangkat 4 nanti akan sama dengan 1, 5 pangkat 4 itu akan sama dengan 1, 7 pangkat 4 juga 1, 11 pangkat 4 nanti akan menghasilkan 1 pada modulo 12. Begitu, ya, jadi tergantung. Kalau misalkan 6 gimana? Kalau 6 berarti kalau pada set 6, nah ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, tapi ini masih apa namanya masih merupakan suatu grup operasi penjumlahan. Nah, sementara yang untuk teorema Fermat atau teorema Euler yang kita kejar itu adalah operasi perkaliannya. Nah, operasi perkaliannya berarti untuk menjadi grup operasi perkalian, coba ini kalau Z6 yang dikeluarkan elemen nolnya. Dan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ingat bahwa
tidak semua elemen di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu yang punya invers operasi perkalian pada Z6. Karena di sini ada kelompok elemen yang merupakan unit atau yang punya rel prima terhadap dan juga kelompok yang merupakan pembagi nol. Yang unit 1 dan 5. Ya. Yang pembagi nol yang tidak rel prima adalah 2, 3, 4. Ya, sehingga G6, ya, G6 di sini hanya 1 dan 5. Ya, sehingga P6-nya, ya, P6-nya itu adalah jadi ordo dari elemen dari grup ini. Itu. Sehingga yang bisa kita gunakan di sini hanya 1 pangkat 2 itu sama dengan atau ekuivalen 1 modulo 6 ya, sesuai dengan teorema Euler, atau 5 pangkat 2 itu ekuivalen dengan 1 modulo 6. Ini. Itu yang apa untuk yang teorema Euler ya, jadi teorema Euler. Kalau Fermat itu khusus kalau yang pembaginya adalah bilangan prima. Nah, ini sehingga terjawab kenapa teorema Fermat dan Euler itu kemudian muncul di sini, ya, teorema Fermat dan Euler itu muncul di sini. Ya, karena ini ada merupakan sebuah konsekuensi langsung dari ini, ya, konsekuensi langsung dari teorema ini. Ya. Bahkan ini di awal pembahasan mengenai aljabar abstrak, ya. Jadi kalau dulu di aljabar 1 itu ya, muncul seperti ini. Jadi kalau G group kemudian maka setiap elemen yang tak nol di dalam G kalau dipangkatkan dengan ordo grupnya itu akan menghasilkan elemen identitas. Nah, sehingga ya kan konteks ini akan menghasilkan suatu konsekuensi langsung ke teorema Fermat tadi. Ya, jadi kalau teorema Fermat itu dibuktikan dengan teori Boltzmann murni, yaitu langkahnya sangat panjang. Ya. Tetapi kalau dengan ternyata dengan menggunakan algoritma ini ya, di dalam konsep aljabar abstrak ini merupakan satu konsekuensi langsung, ya. Jadi ada satu konsekuensi langsung yang kemudian menghasilkan teorema Fermat. Ya, jadi ya, teorema ini secara langsung kemudian akan menghasilkan teorema Fermat. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga yang terkait dengan aplikasi tidak sulit, tidak. Iya, tadi sudah disebutkan juga bahwa salah satu aplikasi dari teorema Fermat itu untuk implementasi di kriptografi, gitu ya. Di kriptografi, terutama di kriptografi aplikasi teorema Fermat. Ya, sebenarnya tidak usah jauh-jauh secara lebih secara lebih rendah itu ada pendek itu ada pada masalah kongruensi. Jadi AX tambah B ekuivalen dengan C modulo atau AX ekuivalen dengan B modulo berapa. Nah, nanti X-nya berapa. Sehingga A itu harus punya invers. Nah, aplikasi pada lainnya ya ini tadi disebutkan juga pada kriptografi ya. Jadi pada kriptografi kunci publik khususnya kriptografi kunci. Ini ya, jadi intinya adalah kriptografi kunci publik ini bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan pesan satu ke yang lainnya itu tanpa harus janjian pakai kunci apa gitu. Sebab kalau janjian dulu pakai kunci apa itu kunci simetrik itu yang akhirnya
komunikasinya akan mudah untuk dihack orang, atau bisa dicuri orang itu dengan orang yang tidak berhak itu akan tahu kuncinya apa, karena komunikasi kunci itu tidak dienkripsi. Nah, kalau kriptografi kunci publik itu ya, sebenarnya kalau ini adalah receiver gitu ya, jadi penerima gitu. Jadi misalkan di sini ada Alis itu adalah pengirim, kemudian di sini Bob itu adalah penerima. Nah, bagaimana supaya Alis ini ingin mengirimkan pesan M itu pada Bob gitu ya. Tapi kalau dia melalui suatu jaringan, maka pesan M-nya tadi ini harus di suatu enkripsi, ya, jadi harus dienkripsi. Itu Bob ini nah, tidak perlu janjian dulu, ya langsung aja nanti akan mengirimkan dengan mengenkripsikan dengan menggunakan kunci publiknya Bob. Ya, hanya Bob yang nanti bisa mendekripsi dengan menggunakan kunci privat. Ya, maka pertama dia harus menyiapkan, gitu ya. Jadi memilih dua bilangan prima yang sangat besar, P dan Q, yang sangat besar, sama. Kemudian dua, dia harus menghitung N, itu adalah P dikalikan Q. Ya, kemudian yang ketiga, nah itu tadi, kalau N-nya tidak selalu prima ya, jadi karena N ini merupakan perkalian antara bilangan prima P dan Q, sehingga N-nya tidak prima pasti. Nah, tentunya dia akan punya ini Pn ya, tadi, karena terma Euler yang kita gunakan ya. Jadi kalau P dan Q-nya langsung itu pakai terma Fermat itu. Maka Pn, nah Pn itu adalah P-1 dikalikan dengan P-1. Ini. Nah, kemudian yang nomor 4 dia harus memilih ya bilangan random E, itu bilangan random E yang dia relatif prim, nah, supaya dia nanti invest relatif prim terhadap Pn. Nah, kemudian kalau E relatif prim terhadap Pn, maka pastinya E akan punya invest terhadap Pn. Sehingga dia bisa kita menghitung ini dari yang merupakan E invest ini pada modulo Pn. Nah, ini merupakan invest. Mudah ini untuk menghitung ini dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperbesar ya. Contohnya kalau misalkan ini untuk algoritma Euclid itu, contohnya kalau misalkan kita punya berapakah 9 invest pada modulo 26. Nah, ini. Berapakah 9 invest pada. Nah, kita perlu lihat dulu 9 apakah 9 punya invest pada modul 26. Artinya apakah 9 itu lebih prim dengan 26. Ya, maka kita perlu, nah ini kan teori bilangan murni gitu ya, di pembagian. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan bulat misalkan, maka pasti akan ada bilangan hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, kita akan bisa 26 itu sama dengan berapa dikalikan 9 ditambah dengan berapa. Ya, misalkan 26 itu adalah 2 dikalikan 9, 18. 18 ditambah dengan sisanya 8. Ya, ya. Nah, karena kalau sisanya ini masih belum 0, nah kalau kita bandingkan lagi 9 dengan 8. 9 dengan 8. Nah, 9 itu berapa dikalikan 8 ditambah dengan berapa? Ini 1
sama dengan 1. Nah, karena belum 0, maka 8 dan 1 dibandingkan. Ya, baru di sini 8 sama dengan berapa kali 1 tambah berapa. Ini berarti di sini kami 8, di sini 1. Nah, kalau 0 maka FPB-nya adalah ini. Ya. Jadi ini 1, jadi sisa tak 0 yang terakhir itu merupakan FPB faktor person terbesar antara 9 dan 1. Nah, karena FPB-nya adalah 1, maka kita katakan 9 dan 26 itu relatif prima. Ya, berarti nanti 9 itu punya invest terhadap operasi terhadap modulo 26. Nah, sekarang oke, ini algoritma Euclid-nya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan FPB-nya. Kalau sudah 1, maka kita bisa lanjut. Mulai dari bawah gitu ya. Jadi berapa dikalikan 8 ditambah dengan berapa dikalikan 1, ini sama dengan 1. Mulai dari bawah karena yang kita bandingkan ini. Kemudian yang atasnya itu ada berapa kali 9 ditambah dengan berapa kali 8 sama dengan 1. Kemudian di atas lagi berapa kali 26 ditambah dengan berapa kali 9 ini sama dengan 1. Ya, tinggal itu aja. Ya. Nah, di sini kita akan bisa di sini 0, di sini 1. Oke, nah, kemudian satunya ini kita turunkan ke sana. Di sini 1, 9 dikalikan berapa kali 8 sehingga menghasilkan 1, di sini negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita turunkan ke sini, negatif 1 kali 26. Nah, berapa dikalikan 9 sama dengan 1. Nah, di sini negatif 26. Ya, berarti di sini harus 3. Ya, 3 kali 9 kan 27. Nah, 27 ditambah negatif 26 kan jadi 1. Ya, sehingga nah, di dalam modulo 26 semua kelipatan dari 26 itu akan ekuivalen dengan 0. Sehingga kita akan bisa tahu pada Z26 itu kita punya 3 kali 9 sama dengan 1. Artinya 3 invest itu sama dengan 9. Ya, jadi 3 invest itu sama dengan 9. Atau dengan dibalik 9 invest itu sama dengan 3. Begitu. Ya, sehingga akan terjawab berapakah 9 invest pada modulo 26? Ya, ini itu. Ya, jadi karena semua di sini semua kelipatan dari 26 itu ekuivalen dengan 0. Nah, tapi 3 kali 9 sama dengan 1. Atau dengan kata lain 9 invest itu ekuivalen dengan 3 pada modulo 20. Nah, itu yang bagaimana kita bisa mendapatkan invest ya, merupakan invest dari E pada modul tertentu tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya tadi dengan menggunakan juga teorema format, teorema Euler, sehingga ini bisa berjalan. Sehingga yang dipublish itu adalah E dan N, J dan N, sementara yang di privat itu adalah P, I, dan D. Ini yang di privat. Ya, sehingga A itu akan mengirimkan M itu ke B dengan memangkatkan I. Sehingga untuk menjadi ciphertext itu adalah M dipangkatkan dengan I pada modulo N. Gitu. Modulo N. Nah, sampai tujuan oleh B, C itu kemudian dipangkatkan dengan kunci privatnya, yakni D. Nah, sehingga ini kunci C pangkat D. Nah, karena C pangkat D itu akan sama dengan M pangkat I
ini pangkat D. Nah, sementara E dan D itu saling invers. Ya, kalau saling invers, maka berarti dikalikan akan sama dengan 1. Ya, sehingga ya ini akan kembali menghasilkan M. Jadi artinya pesan mula-mula dari A tadi ini akan bisa diterima oleh B atau diterjemahkan atau didapatkan oleh B dengan mendekripsi itu dengan kunci privat. Ya, ini penggunaan dari terima format tadi gitu ya. Jadi terima format tadi yang kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan apakah suatu objek itu punya atau suatu komponen itu punya invers atau tidak begitu. Ya, jadi itu saudara terkait dengan ya implementasi yang tadi dalam kriptografi tadi yang sudah disebutkan oleh saudara Karina tadi terkait dengan kriptografi itu seperti itu. Ya, jadi di dalam teori bilangan kita juga ada yang terima algoritma Euclid. Ya, algoritma Euclid itu adalah digunakan untuk mendapatkan FIB. Ya. Kalau misalkan FIB-nya bilangannya kecil, itu tidak masalah. Tapi kalau ini bilangannya sangat besar, maka algoritma Euclid tadi ya secara sistematis akan bisa mendapatkan berapakah faktor persamaan terbesar ya, dari dua buah bilangan. Ya. Oke, yaitu dengan kemudian begitu ketahuan, HPP-nya 1 berarti relatif prima. Kalau relatif prima maka dia unit ya, atau punya invers. Maka kemudian selanjutnya dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperbesar, yang dibalik tadi, kita akan bisa mendapatkan berapakah invers dari suatu bilangan. Oke, ya saya kira itu terkait dengan ini. Jadi satu hal yang sekali lagi kuncinya ya, sama dengan yang lalu juga ya, apa yang sudah saya sebutkan kuncinya itu adalah peta konsep. Nah, peta konsep artinya apa yang kita ya tadi ya kok bisa ini apa konsep dari teori bilangan kok muncul di tengah-tengah materi ini gitu. Ya sebenarnya karena itu tadi karena ada teorema dasar di struktur aljabar yang nantinya akan ternyata dia justru menghasilkan teorema format secara langsung gitu ya, secara instan gitu. Ini. Nah, kemudian nanti itu nanti akan dikaitkan lagi dengan implementasi pada ekivalensi, ya, masalah ekivalensi. Ya, kemudian secara lebih jauh lagi di dalam kriptografi itu banyak aplikasinya, sehingga akan ini apa dengan peta konsep tadi akan bisa dipahami kira-kira ini hubungannya apa nih. Jadi teorema format dan teorema Euler itu nanti itu dengan konteks apa konsep yang ada pada aljabar abstrak itu hubungannya apa gitu ya. Oke, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, maka itu ya. Jadi itu gambarannya. Nah, mudah-mudahan recording saya kali ini bisa bisa jalan dengan baik ya, sehingga nanti saya bisa menemukan di mana hasil record tadi. Baik, kalau tidak ada yang diskusi lagi, hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada pekan depan. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Prof.